Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan lanjutkan kajian hadis. Selanjutnya adalah bagaimana citra perempuan dalam teks-teks hadis. Nah, kajian hadis tentang perempuan sesungguhnya sudah sangat banyak ya. Sudah kalau kita searching di Google Scholar atau Google Cendekia atau berbagai mesin pencari yang lain tentang kajian-kajian atau penelitian, itu kita akan menemukan cukup banyak sekali kajian-kajian tentang hadis, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri misalkan ada Badrian ya, yang mengkaji tentang pemikiran Fatimah Mernissi, yang kemudian memberikan perspektif kritis feminis atas teks-teks hadis yang dianggap teks-teks hadis itu mengandung nilai-nilai subordinasi, marginalisasi, dan stereotip terhadap perempuan. Kemudian ada kajian Nurdin dan Rufika Sari menganalisis tentang banyak teks-teks hadis yang kalau dibaca secara tekstual itu bahwa perempuan semacam menjadi fitnah dunia. Nah, kemudian Fatimah Mernissi ya, Aminah Wadud juga melakukan kajian-kajian kritis dengan membahas dominasi patriarki dalam teks-teks hadis yang kemudian menyebutnya sebagai hadis-hadis yang misoginis. Hadis-hadis yang mendukung proses pelanggengan atas otoritas laki-laki terhadap perempuan, atas superioritas laki-laki terhadap perempuan. Nah, tetapi dalam pembahasan ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih citra perempuan di dalam hadis. Dalam kajian Badriah Fayumi dan Alai Najib, bahwa ini diambil dari hadis-hadis Sahih Kutub As-Sittah tentang citra perempuan ini. Hadis sebagai praktik Nabi dalam pelaksanaan wahyu menyangkut berbagai hal kehidupan. Nah, dari berbagai hal itu yang direkam dan kemudian didokumentasikan, ada dua tipe dokumentasi hadis. Pertama, tipe umum, al-jami. Antara lain adalah riset dokumentasi hadis oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian tipe khusus dalam isu-isu fikih atau hukum ya, atau sunnah, antara lain riset dokumentasi An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Nah, citra-citra perempuan yang ditemukan dalam hadis, pertama, perempuan dan laki-laki tidak dibedakan secara esensial sesungguhnya. Jadi dua-duanya sama sebagai mukallaf, sebagai subjek taklif ajaran Islam. Kemudian perempuan ada perlakuan-perlakuan khusus sesuai kodratnya yang itu kemudian diterima begitu saja. Yang ketiga, perempuan diperlakukan secara khusus juga sesuai dengan situasi yang menuntut. Ya. Seringkali juga terjadi kompromi-kompromi. Keempat, perempuan dipandang memang inferior dan laki-laki dipandang superior atau lebih kuat. Namun kedua-duanya dengan satu syarat yang bisa mengubah kondisi, artinya itu bisa diubah. Jadi laki-laki bisa inferior, perempuan juga bisa superior gitu. Nah, bagaimana citra perempuan dalam hadis? Pertama, perempuan dalam akidah. Ad-din, jadi hadis ummu as-sunnah tentang iman, Islam, dan ihsan, itu perempuan dicitrakan sama dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian pada hari akhir ya, atau hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tanda umumnya itu kan kiamat, misalkan ada perebutan kekuasaan, gedung-gedung yang megah, ya, kemewahan, nilai-nilai yang terbalik, ibarat ibu mengabdi kepada anak, laki-laki meniru perempuan, banyak terjadi pembunuhan gitu ya. Kemudian tanda-tanda khususnya misalkan kiamat itu ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa gitu. Nah, dalam konteks ini perempuan menjadi bagian dari tanda kiamat. Jadi penghuni paling banyak neraka
itu adalah perempuan karena tidak terima kasih katanya ya pada suami dan ingkar ajaran. Namun Ibnu Hajar memaknai hadis ini bukan hadis yang membenci perempuan atau misoginis ya, namun anjuran agar para perempuan menghindari neraka. Nah, secara paralel dengan ajaran hadis tentang cara menghindar neraka, yaitu dengan bersedekah dan beribadah untuk menghapus dosa-dosa. Jadi maksudnya ke arah sana. Nah, itu hadis Bukhari Muslim dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, teman-teman, kemudian perempuan itu kurang akal dan agama. Ini ada dalam hadis Bukhari, Muslim, dan Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, perempuan itu disarankan banyak sedekah karena kurang akal dan agama, namun dapat menundukkan laki-laki. Kedua, alasan kurang akal dan agama tentang perempuan, bahwa perempuan nilai persaksiannya itu setengah laki-laki dan adanya halangan bulanan untuk ibadah. Artinya perempuan tidak bisa ibadah sholat dan puasa misalkan sepenuh 1 bulan gitu. Kalau laki-laki kan tidak ada halangan, kecuali laki-laki yang malas. Tentu bisa, itu juga tidak akan jadi halangan kemalasan itu untuk bisa ibadah 1 bulan full atau tidak. Nah, Abu Syuqqah dalam Tahrir Al-Mar'ah fil Asri Ar-Risalah memberi penjelasan bahwa hadis ini ya, jadi perempuan itu kurang akal dan kurang agama, konteksnya di Madinah, yaitu saat salat Id yang diberikan sebagai nasihat umum. Hadis ini merupakan gambaran kontekstual masyarakat Madinah ya. Jadi bukan berlaku untuk semua kondisi. Jadi pada saat itu masyarakat Madinah memang berbudaya sangat liberal. Perempuan sangat bebas, sangat terbuka, sangat berani gitu ya. Kemudian sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah pada waktu itu ada semacam konflik budaya atau konflik nilai. Maka hadis ini yang kemudian menjadi nasihat begitu konteksnya. Jadi jangan salah paham ya gitu. Kemudian selanjutnya perempuan dalam akhlak. Nah, bagaimana peran Khadijah saat wahyu pertama turun? Ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi setelah mendapat bisikan di Gua Hiro, Nabi kemudian galau, ragu, takut dan belum percaya. Lalu minta pendapat Khadijah. Nah, respon Khadijah tenang dan menenangkan bahwa Nabi pantas mendapat wahyu karena kebaikannya. Arif ya, jadi sosok Khadijah ini arif, bijaksana, melindungi, sekaligus rasional. Rasionalnya apa? Mengajak konsultasi ke sepupu yang adalah pendeta Kristen, yaitu Naufal, yang lalu kemudian menegaskan bahwa itu adalah kewahyuan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini menguatkan dalam situasi yang sangat kritis. Nah, kemudian Aisyah yang berkisah hadis ini menerangkan bahwa Nabi tidak pernah melupakan peran Khadijah dalam dirinya. Ya, sehingga sering Nabi itu mengenang Khadijah pasca Siti Khadijah itu wafat atau meninggal dunia. Nah, kemudian perempuan dalam akhlak. Nah, kita lihat bagaimana keteguhan para sahabat perempuan. Peristiwa hijrah yang sangat berat. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id ya, Quraisy, keluarganya meminta pulang, meminta Nabi memulangkan dan mau pulang sekalipun, dan tidak mau pulang sekalipun dibujuk Nabi ya. Kemudian Ummu Habibah binti Abi Sufyan bil Harb selamat dari ancaman pembunuhan dari keluarganya. Kemudian Al-Asma binti Umay ikut 2 kali hijrah, yaitu ke Ethiopia dan Madinah. Dibenarkan Nabi saat debat dengan Umar mengenai hal yang dipermasalahkannya. Dia menyebutkan hijrah ini, dan berita ini diketahui oleh Nabi dan dikuatkan. Sekaligus menguatkan semua orang yang ikut 2 kali hijrah sebagai keutamaan Islam bagi mereka, atau itu yang kemudian disebut dengan Ahlus Safinah. Nah, perempuan
ya, dalam keteguhan sebagai sahabat Nabi, juga perempuan juga dibaiat, ya, ikut dibaiat sebagai bukti komitmen keislaman, dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dalam riwayat Bukhari, Ummu Atiyah dan kawan-kawan. Nah, kemudian perempuan dalam syariah suci dari najis dan keutamaan ibadah. Jadi ibadah atau toharoh itu ada di bab awal kitab hadis Bukhari. Dalam kitab-kitab fikih pun itu menjadi bab awal. Nah, dalam penjelasan ini misalkan Nabi mandi bersama dalam satu bejana dengan Aisyah. Jadi hadis riwayat Aisyah semakna juga dengan hadis riwayat Maimunah, Ummi Hani, Ummi Salamah, dan Ibnu Umar. Kemudian Nabi wudhu dengan posisi berdiri. Jadi wudhu Nabi itu berdiri. Menurut hadis riwayat Aisyah. Nabi wudhu di area umum bersama perempuan di tempat yang sama. Artinya Nabi wudhu itu juga ada perempuan-perempuan yang wudhu. Dan itu tidak masalah begitu. Kalau hari ini seperti itu juga sesungguhnya tidak masalah. Nah, kemudian Nabi mencium Aisyah dan tidak wudhu saat mau sholat. Artinya suami istri itu kalau bersentuhan itu tidak membatalkan apa? Wudhu. Hadis riwayat Aisyah, ya, dalil soal batal wudhu. Jadi batal wudhunya kalau bersentuhan dengan perempuan atau mencium perempuan ketika bersentuhannya atau menciumnya itu bersyahwat. Nah, gitu. Kan kalau sudah menikah tidak selamanya mencium istri itu karena dengan apa? Syahwat. Ada kalanya lebih banyak karena kasih sayang gitu ya. Nah, kemudian kesucian tubuh perempuan. Nah, kesan umum pada aturan bersuci tubuh perempuan itu lebih kotor ya. Jadi haid, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh bersebadan ya. Nah, perempuan istihadhah ini akibat al-irq ya, itu diperintahkan tetap ibadah. Ini dalam Jami' al-Sunan ya. Perempuan kemudian Fatimah al-Qubaisi, Ummu Habibah, Al-Jasi al-Hama ya, Mursyid al-Harisa Zainab dan lain-lain gitu. Nah, kepada Hamnah, Nabi meminta untuk menyumpal kemaluannya dengan pembalut atau kapas supaya istihadahnya mampet ya. Bahwa haid itu 6 sampai 7 hari. Ini mengindikasikan bahwa perempuan haid sesungguhnya boleh ke masjid ketika haidnya atau darah istihadahnya tidak berceceran. Nabi memberi rukhsah untuk perempuan haid tidak puasa, tetapi kemudian konsekuensinya itu harus diganti. Gitu. Kemudian wanita istihadhah itu boleh itikaf ya. Istri Nabi juga melakukan hal yang sama bersama Nabi. Bersuci dari istihadhah itu dengan apa? Dengan ghusl, yaitu dengan mandi atau membasuh ya. Tetapi lebih kesepakatan ulama lebih banyak dengan mandi. Kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi saat masa haid, juga menjalankan iktikaf ya, sempat di masjid. Jadi sempat dalam kondisi haid Aisyah juga iktikaf di masjid, tapi tadi tentu haidnya tidak berceceran begitu ya. Kemudian Nabi membaca Al-Quran dengan bersandar di kamar bersama Aisyah yang sedang haid. Jadi artinya membaca Quran bersama orang haid itu tidak masalah. Hanya Imam Syafi'i ya, dari imam-imam madhab fikih yang kemudian melarang perempuan haid masuk masjid. Yang lain-lainnya tidak melarang, yaitu dengan persyaratan tadi bahwa darah haidnya tidak berceceran. Nah, demikian saya kira tentang citra perempuan di dalam teks-teks hadis. Tentu mungkin masih banyak yang terlewat. Silahkan dilengkapi oleh teman-teman dan mari kita berdiskusi bagaimana citra perempuan di dalam hadis-hadis Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.